selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Sejak awal sejarah manusia, selalu ada sosok yang datang membawa pesan dari langit. Mereka berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan akhir zaman. Tapi, di balik cahaya wahyu dan keajaiban, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sisi yang menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar utusan Tuhan atau hanya manusia biasa yang tersentuh oleh kekuatan yang tak sepenuhnya bisa mereka pahami. Fenomena kenabian adalah misteri paling tua dalam sejarah umat manusia. Setiap kebudayaan, setiap bangsa, setiap zaman selalu punya versi mereka sendiri tentang manusia pilihan. Di Mesopotamia, muncul figur suci yang berbicara dengan dewa lewat mimpi dan api. Di Mesir kuno, para pendeta mengklaim bisa mendengar suara dari langit saat matahari terbit di atas piramida. Sedang di India, di Yunani, di tanah Arab, hingga ke negeri-negeri timur jauh, pola itu terus berulang. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa di setiap era selalu muncul seseorang yang mengaku mendengar suara dari atas? Apakah benar Tuhan sedang berkomunikasi dengan manusia? Ataukah ada sesuatu yang lain? Kekuatan tak kasat mata yang bekerja di balik layar sejarah. Dalam catatan sejarah paling awal, bangsa Sumeria sudah mengenal figur manusia setengah dewa, pembawa pesan dari makhluk langit yang mereka sebut Anunnaki. Para sejarawan modern menyebutnya mitos, tapi keanehannya, kisah seperti itu muncul juga di tempat lain pada masa yang sama tanpa ada kontak antar peradaban. Di Mesir, para Fir'aun mengaku dipilih oleh para dewa untuk memerintah. Di Babilonia, muncul pria-pria yang mengaku menerima firman dalam mimpi. Di Yunani, Pythia, pendeta di kuil Delphi berkata bahwa kata-katanya adalah pesan langsung dari Apollo. Dan di peradaban Amerika Selatan, suku Maya menulis tentang makhluk bersayap yang turun dari bintang untuk mengajari mereka menghitung waktu dan membangun kuil. Fenomena ini bukan sekedar kepercayaan, tapi sistem sosial. Para pembawa pesan itu menjadi fondasi kekuatan, hukum, dan moral masyarakatnya. Tanpa mereka, peradaban mungkin tidak akan punya arah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Mereka semua mendengar suara yang sama. Suara itu tidak berbicara dengan banyak orang sekaligus. Selalu satu, selalu pribadi. Ia datang lewat mimpi, penglihatan, atau penderitaan. Dan hampir semua yang dipilih melewati masa-masa kegelapan sebelum menerima panggilan itu. Psikiater modern mungkin akan menyebutnya halusinasi atau gangguan jiwa. Tapi, bagaimana menjelaskan ketika halusinasi itu mengubah arah sejarah dunia? Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena kenabian dengan pendekatan ilmiah. Mereka percaya bahwa pengalaman mendengar suara Tuhan bisa dijelaskan lewat aktivitas otak. Pada tahun 2008, sekelompok peneliti dari Kanada menggunakan medan magnet untuk merangsang bagian tertentu dari otak manusia, dan hasilnya mengejutkan. Sebagian peserta mengaku mereka ada sebuah kehadiran di dekat mereka. Ada yang menangis, ada yang merasa damai, bahkan ada yang mendengar suara memanggil namanya. Eksperimen ini memunculkan teori baru, bahwa mungkin pengalaman spiritual bisa dipicu secara biologis. Namun teori ini tidak serta-merta menjelaskan semuanya, karena meskipun bisa ditiru secara buatan, tidak semua manusia bisa dipilih. Selalu ada sedikit orang yang benar-benar meyakinkan dunia bahwa mereka memang membawa sesuatu dari langit. Dan disinilah misterinya menjadi semakin dalam.
Dalam setiap kisah kenabian selalu ada fenomena serupa. Mereka datang saat peradaban berada di titik krisis, ketika manusia kehilangan arah moral, ketika korupsi merajalela, atau ketika perang menghancurkan dunia. Lalu muncul seseorang yang membawa harapan, seseorang yang berbicara dengan suara yang berbeda, bukan sekedar kata, tapi kebenaran. Apakah mungkin suara dari langit itu muncul karena manusia sendiri menciptakan kebutuhan untuk mendengarnya? Apakah Tuhan benar-benar turun tangan, ataukah alam bawah sadar kolektif manusia yang melahirkan figur-figur ini sebagai bentuk penyelamatan diri? Beberapa peneliti psikologi sosial percaya fenomena ini adalah bentuk archetype, pola jiwa kolektif manusia yang selalu mencari penyelamat. Manusia butuh sosok yang bisa mereka percayai karena dunia terlalu luas untuk dihadapi sendirian. Namun, di antara mereka yang benar-benar tulus, selalu ada yang memanfaatkan. Kini, di era modern, manusia mungkin sudah berhenti menunggu nabi, tapi fenomenanya belum benar-benar hilang. Masih ada orang-orang yang mengaku mendapat penglihatan, pesan, atau tanda dari langit. Media sosial bahkan mempercepat penyebarannya. Kita melihat nabi digital, influencer spiritual, pemimpin kultus baru yang berbicara atas nama energi kosmik, cahaya, atau entitas tak terlihat. Namun di sisi lain, manusia modern juga semakin skeptis. Bagi sebagian orang, kenabian hanyalah fenomena psikologis yang dibalut mitos. Tapi bagi sebagian lainnya, itu bukti bahwa dunia masih punya sisi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Fenomena kenabian, apapun bentuknya, adalah refleksi terdalam dari diri manusia sendiri, keinginan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, entah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan tak kasat mata yang mengawasi dari kejauhan. Mungkin yang disebut nabi bukan hanya utusan dari langit, tapi juga cermin bagi umat manusia, memperlihatkan sisi terbaik dan terburuk kita. Mereka datang bukan untuk membuat kita tunduk, tapi untuk mengingatkan bahwa dalam diri setiap manusia ada percikan yang sama, percikan yang membuat kita bertanya, mencari, dan merindukan kebenaran. Sejarah mencatat ribuan nama, tapi inti dari semuanya tetap sama. Setiap kali manusia melupakan moralitas, muncul seseorang yang berbicara dengan kata-kata yang menyentuh hati. Entah ia disebut nabi, guru, atau pembawa pesan, mereka semua membawa satu hal, pengingat bahwa kebenaran tidak pernah mati. Fenomena kenabian bukan tentang mukjizat, tapi tentang momen ketika manusia bersentuhan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan mungkin itulah alasannya kenapa kisah mereka tak pernah hilang. Karena selama masih ada manusia yang bertanya tentang asal dan tujuan hidupnya, selama itu pula suara dari langit akan terus bergema, entah dari mulut seorang nabi atau dari nurani kecil yang berbisik di dalam diri kita semua. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa di video-video selanjutnya.